Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 2 Latsar CPNS Kementerian PU. 4 hari terakhir ini kita udah menjalani rangkaian pembelajaran yang jujur, padat, tapi juga seru dan penuh wawasan banget nih. Mulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu kontemporer, sampai teknik membangun sikap dan perilaku profesional. Nah, di episode kali ini kita mau berbagi cerita dan refleksi pribadi nih, mulai dari apa yang paling berkesan, apa yang kita pelajari, dan yang paling penting, gimana sih kita akan menerapkan ilmu yang kita dapat kemarin itu saat nanti udah bekerja. Kita bakal ngobrol santai aja, tapi tetap fokus biar teman-teman pendengar bisa ikut ambil manfaatnya. Yuk kita mulai dari pengalaman hari pertama. Jadi di hari pertama kemarin kita diajak mundur ke belakang mengingat sejarah pergerakan kebangsaan dan memahami konsensus dasar seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Lalu kaitannya dengan 5 dasar bela negara. Dan ternyata ya, bela negara itu nggak melulu soal angkat senjata atau wajib militer loh. Banyak yang sederhana tapi dampaknya besar. Nah, Aurel, menurut kamu apa sih yang paling ngena di hari pertama ini? Hai hai Ayah, oke. Jadi menurutku yang paling aku ingat sih lebih ke tadi 5 nilai dasar bela negara ya. Jadi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Jadi ya tadi ternyata bela negara itu bukan cuma tentang militer gitu ya, tapi juga bisa hal yang sederhana, khususnya untuk kita misalnya sebagai ASN nih, bela negara bisa tercermin dari kita yang menerapkan kerja yang profesional, menjaga integritas, dan memberi layanan yang terbaik. Nah, jadi di sini setelah mendengar materi tersebut, aku jadi sadar kalau kita kerja di PU juga bagian dari bela negara, yaitu kita mempertahankan NKRI karena kita juga ikut serta dalam membangun infrastruktur di dalamnya gitu ya untuk menopang kehidupan bermasyarakat. Nah, aku juga merasakan hal yang sama kayak Aurel. Kayak pas bahas ancaman, ternyata di zaman sekarang ini banyak yang datangnya itu justru dari dunia digital. Misalnya hoax dan polarisasi di medsos. Itu bikin aku mikir, sebagai ASN, kita nggak cuma bekerja sesuai tupoksi, tapi kita juga punya peran dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik. Caranya dengan memastikan setiap informasi yang kita terima di era sekarang itu juga bentuk bela negara yang bisa dilakukan siapa saja termasuk kita di Kementerian PU. Wah, ini menarik banget sih dari menjaga integritas sampai memastikan informasi ruang publik tetap sehat ya. Nah, sekarang aku pengen nanya nih sama Joshua, kalau dari kamu sendiri, apa sih insight yang bikin kamu klik gitu? Kalau buat aku, materi wawasan kebangsaan ini bikin aku lebih paham kenapa nilai persatuan itu krusial. Apalagi di PU, kita bertemu dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda-beda. Beda suku, beda agama, beda pengalaman kerja dan budaya kerja juga. Tapi dengan semangat persatuan dan toleransi, semua itu bisa berjalan selaras karena kita punya tujuan yang sama. Justru, perbedaan-perbedaan itu bisa memperkaya ide-ide yang muncul, asalkan semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Menurutku, itulah bela negara yang nyata, menjaga kebersamaan di tengah perbedaan demi kemajuan bangsa. Aku juga kepikiran soal satu hal. Kalau mau menjaga persatuan, kita harus mulai dari hal yang paling dekat. Disiplin dan konsistensi. Kedengarannya sepele sih. Tapi kalau kita sering abai sama aturan kecil, orang bisa kehilangan kepercayaan. Padahal kepercayaan publik itu salah satu modal utama buat negara tetap kuat. Jadi, kalau menurut aku, bela negara juga berarti menunjukkan bahwa ASN itu bisa diandalkan, sekecil apapun perannya. Kalau pondasi kepercayaan itu kokoh, kerjasama antar warga negara juga akan jauh lebih solid.
Mantap, mantap. Jadi kita bisa sepakat lah ya kalau hari pertama itu ngasih kita satu kesimpulan besar yaitu bela negara itu luas dan semua ASN punya perannya masing-masing. Nggak perlu kita nunggu momen heroik, tapi kita bisa mulai dari kebiasaan sehari-hari yang membangun persatuan. Lalu lanjut nih ke hari kedua, kita pindah ke topik ke dunia yang lebih panas ya, yaitu analisis isu kontemporer. Kita belajar tentang isu strategis mulai dari narkoba, terorisme, sampai proxy war, dan gimana cara memilahnya. Aku mau ke Aska nih, menurut kamu apa sih yang penting dari topik ini? Kalau aku jadi belajar kalau seiring berkembangnya zaman, isu-isu yang dihadapin kita sebagai bangsa ini juga ikut berkembang. Apalagi dengan sekarang kita sebagai generasi muda yang udah melek internet, juga lebih mudah terpapar banyak informasi, banyak sudut pandang. Nah, makanya kita juga harus punya seenggaknya awareness atas isu-isu terkini, terus juga peduli dan punya sikap terhadap isu itu. Malah lebih bagus lagi kalau juga bisa ikut kontribusi menyelesaikan isunya. Sesimpel misalnya isu rendahnya minat literasi masyarakat. Dengan juga ada ancaman kalau kita sekarang attention span-nya makin nurun, menurutku akan bagus kalau misalnya kita buat menjaga itu supaya nggak makin parah. Kalau semua ASN bisa punya program untuk membiasakan diri membaca setiap harinya, seenggaknya selembar aja. Iya, aku juga suka bagian itu sih, apalagi kalau kita bahas soal infrastruktur yang rawan jadi sasaran hoax ya. Soalnya gini nih, kalau ada berita komen negatif di luar, apalagi yang dibungkus sama opini publik tuh, kita bisa langsung kena serang. Kalau nggak punya data yang kuat, orang bisa bilang kayak, loh buktinya mana gitu. Makanya punya data yang valid itu penting banget. Contohnya nih, kalau ada yang bilang proyek jalan A atau jalan B mangkrak gitu ya kan, kita nggak semua bisa bilang kayak enggak kok gitu. Tapi bisa nih kita nunjukin progres fisiknya, realisasi anggarannya, sampai foto atau laporan di lapangan gitu. Jadi omongan kita tuh nggak cuman kayak dianggap asumsi aja gitu, tapi fakta emang bisa dicek. Nah, kalau datanya udah ada kan, tinggal gimana kita analisis. Analisis yang rapi, bikin kita bisa ambil keputusan yang nggak asal-asal, yang ada dasar logisnya. Dan enaknya lagi, keputusan itu tuh nanti emang kita bisa pertanggungjawabkan. Karena semua langkah yang kita ambil tuh memang punya jejak buktinya. Jadi orang bisa lebih percaya, baik itu pimpinan, rekan kerja, maupun masyarakat yang lihat. Setuju sama Aza. Kemarin juga kita belajar tentang bagaimana menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, itu ada satu isu yang sedang beredar saat ini, yaitu isu kenaikan gaji PNS 16%. Tapi menurut BKN, Badan Kepegawaian Negara, secara tegas membantah isu ini karena belum adanya pembahasan terkait hal itu, terutama di masa efisiensi. Nah, kita sebagai ASN setelah menerapkan teknik analisis isu yang telah dipelajari kemarin, kita sebaiknya responsif dan kritis terhadap isu yang berkembang saat ini. Menilai apakah isu tersebut valid atau malah hoax. Kita juga harus menahan diri dan berhati-hati dalam merespon kabar yang belum resmi. Benar, dan aku jadi sadar nih pentingnya untuk update informasi. Karena isu itu dinamis, yang hari ini prioritas bisa jadi besok itu berubah. Jadi sebagai ASN, kita nggak bisa cuma tahu isu hanya di awal, tapi harus rutin memperbarui perkembangan akan data dan analisisnya. Karena kalau kita terus update akan sebuah informasi, kita bisa lebih cepat dalam menyesuaikan langkah, tahu kapan harus fokus, dan gak salah dalam memilih prioritas. Karena di lapangan, keputusan yang kita ambil hari ini itu bisa langsung berpengaruh pada kepercayaan publik. Oke, oke. Berarti kuncinya itu stay updated ya, punya data yang kuat dan nggak asal reaktif sama isu-isu yang terjadi di sekitar kita. ASN kayak kita nih, kalau bisa harus melihat masalah bukan cuma dari gejala, tapi dari akar dan prioritasnya juga. Nah, kalau hari ketiga nih, kita ngomongin topik yang menurutku cukup unik ya, pembinaan sikap dan perilaku. Kalau di hari pertama kita bahas wawasan kebangsaan, nah di hari ketiga itu kita diajak masuk ke konsep yang disebut dengan algoritma kebangsaan. Kedengarannya kayak istilah IT ya, tapi bukan kok, ini bukan pelajaran coding.
Iya, jadi sebenarnya algoritma kebangsaan itu kayak resep atau panduan. Jadi bukan untuk bikin masakan, tapi untuk membentuk pola pikir kita, sikap kita, dan tindakan kebangsaan. Di zaman sekarang ini, kita kan ketemu tantangan kayak polarisasi di media sosial, apatisme generasi muda, krisis identitas, sampai pengaruh teknologi yang memiliki dua sisi. Nah, sehingga kita memerlukan tata kelola, regulasi, dan algoritma positif untuk dapat mengimbangi algoritma negatif yang sedang berkembang di sosial media saat ini. Nah, algoritma ini ngajarin kita gimana caranya tetap memegang nilai-nilai kebangsaan di tengah situasi itu. Jadi ibaratnya tuh kita bikin program dalam diri kita supaya bisa menyaring informasi, bersikap bijak, dan tetap fokus ke tujuan bersama gitu ya. Nah, kalau Joshua nih waktu dengar konsep algoritma kebangsaan ini, bagian mana sih yang bikin kamu paling klik? Kalau aku yang bikin aku paling klik itu dari materi ini adalah 5 nilai inti dalam algoritma kebangsaan, yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Buatku, 5 nilai ini bukan sekadar teori, tapi pegangan hidup yang bisa kita terapkan setiap hari. Keadilan mengingatkan kita untuk memperlakukan semua orang setara, apapun latar belakangnya. Gotong royong bikin kita sadar, kerja besar nggak akan pernah selesai kalau dijalanin sendiri. Inklusivitas membuka ruang untuk semua suara, bahkan dari mereka yang cara pandangnya berbeda dengan kita. Kemudian, integritas menjaga kita untuk tetap jujur dan dipercaya, baik sama rekan kerja kita maupun masyarakat. Dan yang terakhir, kepeloporan mendorong kita berani memulai langkah baik, bahkan ketika belum ada yang melakukannya. Kalau 5 nilai ini benar-benar kita jalanin, kita bisa membangun kebersamaan yang kokoh di tengah perbedaan, sambil bergerak bersama mencapai tujuan yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Betul banget, Jo. Setuju banget. Dan kalau yang dari aku tangkap juga ya, ASN muda itu juga nggak cuma sekedar pelaksana kebijakan, tapi kita juga pembawa narasi baru di pemerintahan. Nah, kita punya peran yang penting nih untuk membawa semangat segar, motivasi, dan cara pandang yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Nah, salah satu caranya tuh bisa dengan memanfaatkan media sosial ya, sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat. Nah, lewat platform itu mungkin kita bisa menyebarkan nih pesan-pesan positif, mulai dari kampanye anti korupsi, cerita inspiratif tentang pelayanan publik yang inklusif, sampai ajakan untuk saling menghargai perbedaan gitu. Nah, dengan begitu, citra ASN ini akan berubah nih dari yang selama ini mungkin terkesan kaku gitu ya, atau eh, bagaimana jadi lebih humanis dan terbuka dan dekat dengan masyarakat. Nah, ASN bukan hanya terlihat bekerja di balik meja, tapi kita juga benar-benar hadir untuk mendengarkan dan melayani juga. Kalau menurut aku ya, perubahan tuh emang selalu mulai dari diri sendiri dulu sih. Kita bisa belajar banyak teori, kayak ikut pelatihan. Tapi kalau itu semua tetap nggak kita terapkan, ya nggak bakal ada hasilnya juga. Memahami nilai kebangsaan itu tuh kayak nanam bibit. Pertama, kita harus tahu dulu nih bibit ini apa dan kenapa sih ini penting gitu. Terus baru deh kita ngerasain gimana manfaatnya. Misalnya, kalau kita bersikap adil atau mau kerja sama, suasana kerja pasti jadi lebih baik. Dari situ, kita jadi ingin terus-terus ngelakuinnya. Kalau semua ASN muda bisa ngerti, ngerasain, dan ngejalanin nilai-nilai ini, dampaknya akan terasa ke banyak orang. Kita bukan cuma nyelesain tugas hari ini, tapi juga nyiapin dasar yang kuat untuk masa depan. Jadi tugas kita itu tuh bukan cuma kerja, tapi juga nanamin kebaikan buat generasi selanjutnya. Pas banget nih. Jadi hari ketiga itu tuh intinya pembinaan sikap dan perilaku itu soal menjaga nilai dan kebersamaan lalu mewujudkannya lewat aksi nyata gitu ya. Nah, terus lanjut lagi di hari terakhir agenda pertama, hari keempat, kita memperdalam kemampuan analisis isu, tapi kali ini fokus ke solusinya gitu. Kalau buat aku sendiri sih yang
sekarang ini seperti naik level gitu dari hari kedua. Kalau kemarin kita cuma bisa bilang ada masalah nih. Nah, sekarang kita bisa bilang masalahnya ini, penyebabnya ini, solusinya ini, dan langkahnya jelas. Kalau Aska, gimana menurut kamu setelah kita belajar hari ini? Aku setuju sama Ataya, yang agenda terakhir hari ini tuh sama kayak semacam upgrade dari hari kedua. Kalau di hari kedua kemarin kan kita dikenalin sama contoh-contoh isu kontemporer yang ada di masyarakat. Nah, hari ini tuh kita belajar untuk analisis isu-isu yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari kita. Terus juga ngerekomendasiin penyelesaian yang aplikatif. Harapannya kan untuk isu-isu yang emang kita hadapin sehari-hari, penting banget buat nggak cuma nyebut itu sebagai masalah, tapi juga kita bisa ngasih solusi yang realistis bisa kita lakukan. Dan ternyata solusi itu nggak bisa cuma sekedar ide yang terdengar keren ya, tapi ya tetap harus jelas, rinci, spesifik gitu. Supaya semua orang paham persis apa yang bakal dilakuin. Dan langkahnya tuh kayak apa. Terus juga harus terukur, biar kita bisa tahu ini bakal berhasil atau enggak sih gitu. Kalau nggak ada patokannya, ya kita cuman kayak nebak-nebak doang. Dan yang nggak kalah penting, solusinya harus sesuai sama kewenangan kita. Soalnya kalau usulannya di luar kendali, ujung-ujungnya ya nggak akan jalan, cuma jadi catatan tanpa tindak lanjut. Aku jadi ngerti sih kalau prinsip itu bikin kita lebih realistis dan efektif. Kita nggak cuma ngomong, ini nih harus lebih baik, tapi benar-benar kasih jalan yang bisa ditempuh. Dan ketika itu dilakukan, hasilnya lebih cepat, kelihatan, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Kalau buat aku, teknik analisis isu dan penyusunan rekomendasi ini bikin kita lebih lebih terarah. Kita jadi tahu bahwa setiap masalah itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang, supaya solusinya itu nggak bias. Apalagi di PU, isu yang muncul sering melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Dengan pendekatan ini, kita bisa duduk bareng, membedah masalah secara objektif, lalu merumuskan langkah yang jelas dan bisa dijalankan. Menurutku ini bukan cuma soal menyelesaikan masalah hari ini, tapi juga memastikan perbaikan yang kita buat punya dampak jangka panjang. Betul, betul. Jadi kita bukan cuma harus peka terhadap masalah ya, tapi juga harus mampu untuk memberikan solusi yang realistis, terukur, dan sesuai kewenangan. Dengan analisis dan rekomendasi yang kuat, kita bisa kontribusi nyata untuk perbaikan di PU. Nah, itu dia rangkuman insight dari 4 hari pembelajaran yang telah kita lalui kemarin, dari wawasan kebangsaan sampai teknik analisis isu, semuanya bikin kita lebih siap ya jadi ASN yang profesional, berintegritas, dan kontributif. Ingat, setiap ilmu yang kita dapat di sini akan sia-sia kalau nggak kita terapkan. Jadi, mari kita bawa semangat ini ke pekerjaan sehari-hari untuk PU yang lebih baik dan lebih kuat. Terima kasih buat semua teman yang sudah berbagi cerita dan untuk pendengar, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa membangun Indonesia bisa dimulai dari hal-hal yang kecil tapi konsisten. Sampai jumpa di episode berikutnya.